Today. Oh my God, what is that? Oh my God, what is that? Okay. 2,000 years later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, jadi pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan mengenai perkembangan Eropa dari abad pertengahan hingga abad modern. Nah, kita akan menjelaskan 4 periode sekaligus. Kak, kok banyak banget sih, Kak? Apa aja tuh, Kak? Apa aja sih? Santai aja dong. Jadi poin pentingnya itu ada di Dark Age, Renaissance, Aufklärung, dan revolusi industri. Nah, dalam penyajian ini kita juga menggunakan teknik diakronis, yaitu cara berpikir sejarah secara kronologi. Oke, langsung saja kita ke bagian Dark Age, teman-teman. Oke, Pada zaman Dark Age atau masa kegelapan adalah periode yang relatif gelap dalam sejarah peradaban manusia. Nah, rentang waktunya bervariasi dari satu peradaban ke peradaban lainnya. Tetapi secara umum masa ini mencakup abad pertengahan dari abad ke-5 hingga abad ke-15. Alasan dinamakan Dark Age juga dikarenakan ada beberapa faktor, yaitu reruntuhnya Kekaisaran Romawi Barat pada tahun 476 Masehi dan perdagangan internasional mengalami penurunan drastis. Langsung saja ke pembahasan Renaissance. Selanjutnya adalah Renaissance, yang berarti kelahiran kembali. Dimulai di Italia pada abad ke-14 dan menyebar ke seluruh Eropa hingga abad ke-17. Ciri utama Renaissance: 1. Humanisme, meningkatkan martabat dan kemampuan manusia. 2. Kebangkitan seni, terlihat dalam lukisan, patung, dan arsitektur. Contoh tokoh penting: Leonardo da Vinci, Michelangelo, dan Raphael. 3. Kemajuan ilmu pengetahuan, Galileo Galilei, Copernicus, dan lain-lain mulai menentang pandangan lama yang tidak sesuai dengan fakta. 4. Mesin cetak Gutenberg 1450 mempercepat penyebaran ide dan pengetahuan Renaissance, membuka mata masyarakat Eropa bahwa dunia tidak hanya bisa dipahami melalui dogma, tapi juga melalui pengamatan seni dan ilmu pengetahuan. Aku akan menjelaskan tentang Aufklärung atau zaman pencerahan. Jadi, memasuki abad ke-17 sampai ke-18, Eropa memiliki masa Aufklärung atau Enlightenment, yaitu zaman pencerahan. Jadi, pada masa itu, masyarakat Eropa semakin percaya pada akal atau rasio dan pengalaman empiris sebagai dasar memahami dunia. Lalu ada tokoh-tokoh besar pada zaman pencerahan, yaitu ada John Locke, yaitu kebebasan individu, pemerintahan harus berdasarkan persetujuan rakyat. Lalu ada Montesquieu, yaitu gagasan tentang pembagian kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Selanjutnya ada Voltaire, yaitu memperjuangkan kebebasan berpendapat. Dan yang terakhir ada Jean-Jacques Rousseau, yaitu teori kontrak sosial rakyat berdaulat. Dan di situ ada dampak dari pemikiran yang sangat besar, yaitu munculnya revolusi Amerika pada tahun 1776 yang melahirkan negara merdeka dengan sistem demokrasi. Disusul lagi dengan revolusi Prancis pada tahun 1789 yang menggulingkan monarki absolut dan memperjuangkan prinsip liberty, equality, fraternity, yaitu kebebasan, persamaan, dan persaudaraan. Dengan kata lain, Aufklärung mengubah cara pandang masyarakat Eropa terhadap kebebasan, keadilan, dan hak asasi manusia. aku mau membahas yaitu revolusi industri. Jadi, peristiwa revolusi industri ini
peristiwa dalam urutan diakronis ini ialah revolusi industri. Jadi revolusi industri itu dimulai di negara Inggris pada pertengahan abad dari 18 hingga ke abad 19. Ciri utama revolusi industri ini yaitu ada 5. Yang pertama itu adalah peralihan tenaga manusia ke mesin. Penemuan mesin uap oleh James Watt sangat berpengaruh kepada dunia. Yang kedua itu munculnya pabrik-pabrik. Seperti itu produk massal semakin efisien. Yang ketiga itu transportasi modern seperti kereta api dan kapal laut, yaitu kedua itu mempermudah untuk mendistribusi barang. Yang keempat itu ialah perubahan sosial, seperti masyarakat desa pindah ke kota, muncul kelas buruh pabrik dan kelas kapitalis. Dan yang terakhir itu adalah pertumbuhan ekonomi cepat seperti Eropa. Eropa itu menjadi pusat ekonomi dan teknologi dunia. Dan namun ada dampak negatifnya juga. Yang pertama itu eksploitasi buruh termasuk anak-anak juga. Yaitu yang kedua kerusakan lingkungan kerusakan lingkungan akibat asap industri. Yang ketiga itu kesenjangan sosial antara kaya dan miskin. Meskipun begitu, revolusi industri menjadi fondasi dunia modern yang kita kenal sekarang. Oke, sekian dari aku. Selanjutnya yaitu pembahasan keterkaitan diakronis. Keterkaitan diakronis. Dark Age Eropa mengalami stagnasi. Renaissance Eropa bangkit lewat seni, ilmu, dan semangat humanisme. Aufklärung melahirkan gagasan demokrasi, kebebasan, dan hak asasi manusia. Revolusi industri menerapkan ilmu dan teknologi dalam kehidupan sehari-hari, mengubah ekonomi, politik, dan sosial secara global. Jadi, setiap periode tidak berdiri sendiri, melainkan saling terkait dan berkesinambungan. Perubahan inilah yang akhirnya membawa Eropa menuju dunia modern. Baik, saya akan jelaskan tentang dampak-dampak dari peristiwa tadi. Yang pertama dari Dark Age. Eropa mengalami masa stagnasi ilmu dan dominasi gereja. Namun, kondisi itu memicu kebangkitan Renaissance yang membawa kembali semangat ilmu pengetahuan, seni, dan humanisme. Lalu, berkembanglah Aufklärung, di mana rasionalisme dan kebebasan berpikir mendorong lahirnya gagasan demokrasi, hak asasi manusia, serta kritik terhadap absolutisme. Semua perubahan itu menjadi fondasi bagi revolusi industri yang akhirnya mengubah cara hidup manusia secara menyeluruh, yakni yang pertama lahir teknologi baru, ekonomi modern, urbanisasi, dan berkembangnya kolonialisme global. What's been on my mind? I wanna be